Oke teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta ya. Jadi di pagi ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan, dan di perjalanan pagi ini saya akan menuju ke Purwokerto ya. Dan di perjalanan pagi ini saya akan naik kereta Motis Tengah, dimana ini kan sudah memasuki musim mudik lebaran di tahun 2026 ini ya. Dan ini pada tanggal 13 Maret tahun 2026 atau bertepatan dengan H-7 Lebaran. Dan nanti untuk kereta Motis Tengah itu akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 9:20, dimana untuk kereta Motis Tengah itu melayani relasi dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan di sini masih pukul 8:05 ya. Nanti untuk kereta Motis Tengah itu akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan sekitar pukul 9:20. Jadi saya masih punya waktu sekitar 1,5 jam lagi sebelum nantinya untuk kereta Motis Tengah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Udah ikutin terus video perjalanan saya kali ini hingga tuntas. Dan oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam kereta Motis Tengah ya. Dan ini saya lagi ngadem dulu di kereta ekonomi 2. Dan ini untuk kondisi di ekonomi 2 itu tidak ada penumpang sama sekali ya teman-teman. Dan untuk di kereta ekonomi 1 yang saya naikin di depan sana itu ada penumpang beberapa, cuma masih banyak kursi yang kosong. Ya karena sudah saya bilang tadi, ini kan merupakan musim mudik lebaran ya. Dan ini saya melakukan perjalanan hari ini itu bisa dibilang berlawanan arah dari arus mudik ya, atau kontraflow. Karena untuk mayoritas pemudik itu rata-rata dari arah barat menuju ke arah timur. Nah, cuma nanti belum tahu ya apakah di setiap stasiun persinggahan yang dilewati kereta Motis Tengah ini itu juga banyak penumpang yang naik atau tidak. Dan nanti untuk estimasi perjalanan menuju ke Purwokerto itu akan tiba pada pukul 12:40. Jadi untuk perjalanan kali ini itu bisa dibilang cukup lama ya, sekitar 3 jam. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gimana sih cara naik kereta Motis Tengah ini. Jadi kalian tinggal daftar aja ya, nanti untuk linknya akan saya cantumkan di sebelah sini. Kalian bisa melakukan pendaftaran secara online maupun offline di stasiun yang melayani pendaftaran kereta Motis ini. Dan tentunya untuk kereta Motis ini itu melayani 3 rute ya, atau 3 relasi. Yang pertama itu kereta Motis lintas utara, kemudian kereta Motis lintas tengah, dan kereta Motis lintas selatan. Jadi kayak gitu. Nah, untuk pengoperasian kereta Motis ini nanti juga akan saya cantumkan pamfletnya di sebelah sini ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek aja, dan juga kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya untuk melakukan pendaftaran. Cuma perlu kalian ketahui itu untuk kereta Motis ini
itu juga ada kapasitas kuotanya di setiap tanggal ya. Jadi pastikan kalian memilih tanggal dan juga masih tersedia kuota yang akan kalian naiki di hari tersebut. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta Motis Tengah telah disiapkan di jalur nomor 2 ya. Dan ini untuk sepeda motor mulai dimasukkan ke gerbong bagasi yang ada di belakang sana. Dan di perjalanan kali ini saya naik di kereta ekonomi 1 ya, lebih tepatnya ini berada di bagian depan ya nih. Dan untuk di kereta 1 ini merupakan sarana tahun 1993 dengan nomor urut yang ke-38. Dan untuk perawatan sarana kereta ini yaitu di Depo Induk Purwokerto. Dan ini untuk papan nama KA Motis Tengah ya nih. Pasar Senen menuju Kalempuyangan PP. Dan ini saya belum tahu apakah untuk penumpang pada perjalanan kali ini itu nanti penuh atau tidak. Nah, jadi untuk Trendmark di sarana kereta Motis Tengah ini itu tentunya masih menggunakan Trendmark E ya. Dengan berat 01 kereta itu 37 ton menggunakan bogi atau jenis roda K5. Dan untuk Trendmark E itu diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 100 km per jam saja. Dan oke teman-teman, ini merupakan untuk interior dari kereta Motis Tengah ya. Dimana di sini untuk konfigurasi seatnya itu masih 32 ya, dimana untuk yang 3 itu di sebelah kanan dan 2 itu di sebelah kiri. Dan di sini itu tentunya masih menggunakan kursi tegak seperti ini dan tentunya berhadapan ya. Nih. Untuk fasilitasnya di sini ada meja kecil yang bisa kalian gunakan tempat untuk menaruh barang atau botol. Dilengkapi pula dengan stop kontak ya nih. Ada gantungan dan juga kantong kresek untuk sampah. Ada gorden ya nih. Untuk kompartemen bagasinya tuh seperti ini, menggunakan model AC split atau AC rumahan seperti itu. Dan ini ya, untuk posisi duduknya itu seperti ini. Jadi apabila ada penumpang di depannya itu otomatis adu dengkul. Dan ini untuk kondisi penumpang di ekonomi 1 itu masih banyak kursi yang kosong ya. Coba kita lihat apakah nanti perjalanan kali ini itu banyak penumpang yang naik atau tidak. Nah, selagi menunggu waktu keberangkatan di sini saya akan kasih lihat untuk toiletnya ya. Di sini menggunakan kloset jongkok ya. Ini kita tutup dulu pintunya. Di sini ada cermin ya teman-teman nih. Kemudian di sini ada tisu, ada wastafel, ada sabun, dan ini untuk tombol flashnya ya. Dan juga ini untuk kacanya seperti ini bisa dibuka. Kemudian ada pegangan tangan menggunakan kloset jongkok. Di sini ada tempat sampah, dan di sini ada pewangi kamar mandi, dan tentunya di sini ada gantungan. Ini bisa dibilang untuk toiletnya cukup luas ya teman-teman nih. Dan ini untuk toiletnya juga sangat bersih ya. Gimana? Orang nggak tahu. Tahu sih Pak, cuma kan kalau mudik kayak gini biasanya lawan arah yang sepi. Tujuan akhir stasiun Kampung Bandan. Kereta api Motis Tengah akan berhenti juga di stasiun Kutoarjo, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Grojogan, Bekasi,
Pasar Senen dan mengakhiri perjalanan di stasiun Kampung Bandan. Perkenalkan, saya Zafara sebagai kondektor yang berdinas pada kesempatan kali ini sampai dengan stasiun Purwokerto. Apabila Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menghubungi saya secara langsung maupun melalui nomor 0822 2093 5673. Selamat menikmati perjalanan Anda dan terima kasih. Dan menempatkan barang pada posisi yang aman. Setiap tempat duduk tersedia stop kontak yang dapat digunakan untuk mengisi daya seperti smartphone, tablet, atau laptop. Toilet berada di bagian depan atau belakang kereta. Kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan berada di kereta makan. Jika membutuhkan obat pertolongan pertama, silakan hubungi petugas kami. Jika kereta Anda mengalami keadaan darurat, jangan panik. Segera laporkan keadaan dengan menghubungi nomor kondektor yang tertera di bagian depan atau belakang kereta. Perhatikan dan ikuti instruksi dari petugas atas kereta api. Bila keadaan darurat yang mengharuskan Anda mengevakuasi, tinggalkan barang bawaan dan cari jalan keluar atau pintu terdekat dengan mengikuti jalur evakuasi yang melalui lantai yang ditentukan.
menggunakan kereta yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia dan juga program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan itu setiap tahunnya selalu diadakan seperti ini ya teman-teman. Dan sebelumnya itu juga diadakan Motis Nataru ya, atau angkutan motor gratis di musim mudik Nataru tahun 2025 ke 2026 yang lalu. Dan pada perjalanan kali ini untuk kereta Motis Tengah itu bisa dibilang dalam satu rangkaian itu cukup panjang ya, yaitu membawa 5 kereta kelas ekonomi dengan konfigurasi seat 32, kemudian membawa 1 kereta restorasi pembangkit yang ada di belakang sana, kemudian tadi kalau tidak salah itu membawa 5 atau 6 gerbong bagasi, jadi cukup panjang ya. Nah, mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya apakah untuk tiket kereta Motis Tengah ini itu dijual secara umum atau tidak. Jadi kalau sepengetahuan saya ya, untuk saat ini untuk kereta Motis Tengah maupun kereta Motis lintas selatan dan juga lintas utara itu saat ini belum dijual secara umum ya teman-teman, melainkan hanya dikhususkan untuk para pemudik yang membawa sepeda motor baik dari arah timur menuju ke arah barat maupun dari arah barat menuju ke arah timur, jadi seperti itu. Dan pada perjalanan kali ini saya dari Lempuyangan menuju ke Purwokerto juga mengirimkan 1 unit sepeda motor saya ya. Tadi saya sudah lihat untuk motor saya itu sudah diangkut di gerbong bagasi yang ada di belakang sana. Untuk pendaftarannya sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, kalian bisa cek aja di link yang ada di sebelah sini. Dan tentunya pastikan kalian selalu cek apakah untuk sisa kuota yang akan kalian gunakan atau tanggal keberangkatan itu masih tersedia kuotanya atau tidak ya teman-teman. In a few moments, we will arrive at Kutoharjo Station. If you end your trip at Kutoharjo Station, please prepare yourself and check your belongings. For your Oke teman-teman, ini untuk perjalanan kereta Motis Tengah pada pukul 10:17 telah tiba di jalur nomor 4 stasiun Kutoarjo ya. Dan tadi untuk penumpang yang naik bisa dibilang tidak begitu banyak ya. Dan di sini saya belum tahu ya apakah akan disusul suatu kereta api atau tidak, jadi kita nikmatin aja untuk perjalanan naik kereta Motis Tengah ini dari Lempuyangan Yogyakarta menuju ke Purwokerto.
Dan oke teman-teman, ini pada pukul 11 lebih 40 menit untuk perjalanan kita masuk di jalur nomor 6 stasiun Kroya ya. Dan ini untuk penumpang yang turun di sini itu bisa dibilang juga tidak begitu banyak. Dan ini untuk lokomotif dinas kita pada perjalanan kali ini masih cukup bertenaga ya. Lokomotif CC 201 8305 di Induk Yogyakarta. Ini masuk di jalur nomor 6 dan sepertinya untuk berhenti di sini juga cukup lama ya teman-teman. Ya, karena untuk estimasi ketibanya di stasiun Purwokerto itu pada pukul 12 lebih 40 menit, jadi masih sekitar 1 jam lagi. Coba kita lihat saja apakah untuk kereta Motis Tengah ini akan kembali disusul suatu kereta api di stasiun Kroya atau tidak. Oke teman-teman, itu sepertinya dari arah barat terlihat sebuah kereta api. Itu merupakan kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng, persiapan masuk di stasiun Kroya. Nanti untuk yang di jalur nomor 5 itu juga akan segera tiba kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun dengan tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Nanti keretanya dari arah timur ya. Kita nonton Argo Wilis terlebih dahulu.
kereta Motis Tengah masih menunggu waktu diberangkatkan dari stasiun Kroya ya. Jadi di sini untuk berhentinya tuh cukup lama, sekitar 30 menit. Dan di sini saya bertemu dengan banyak sekali kereta api ya teman-teman. Yang pertama tadi itu ada kereta api Argo Wilis, kemudian kereta api Madiun Jaya, kereta api Purwojaya, kereta api tambahan Jogja Pasar Senen. Dan ini yang akan segera tiba adalah kereta api Joglo Semarkerto. Dan spesial yang tadi untuk lokomotif dinas kereta tambahan Jogja Pasar Senen itu menggunakan livery 204 livery 2 garis biru. Dan nanti untuk kereta Motis Tengah akan diberangkatkan dari stasiun Kroya itu pada pukul 12 lebih 13 menit. Asli di luar panas banget, ini lagi puasa. Oke teman-teman, kali ini untuk kereta Motis Tengah barusan saja melintas langsung di stasiun Kandegan ya. Jadi saya akan sedikit memberikan kesimpulan di video perjalanan kali ini. Naik kereta Motis Tengah dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan ke stasiun Purwokerto. Jadi kalau menurut saya pribadi dari segi kenyamanan kereta ini ya kalau menurut saya pribadi standar lah ya. Ini kan berhubung sarana kereta ekonomi split atau PSO ya pada umumnya dengan konfigurasi segitiga 2. Dan untuk waktu tempuh dari Purwokerto, maksud saya waktu tempuh dari Lempuyangan menuju ke Purwokerto itu bisa dibilang cukup lama, sekitar 3 jam, karena ini tadi disusul banyak sekali kereta api. Dan kemudian untuk kesimpulan yang selanjutnya itu dari segi kebersihan toilet, itu toiletnya sangat bersih dan juga tadi untuk toiletnya juga sangat nyaman. Nah kemudian untuk kesimpulan yang selanjutnya, ini kan berhubung kereta Motis Tengah ini hanya dioperasikan atau dijalankan di musim mudik lebaran tahun 2026 ini dan juga musim liburan Nataru tahun yang lalu. Ini untuk kereta Motis Tengah itu bisa dibilang tidak jalan setiap hari ya, melainkan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Dan untuk pada perjalanan kali ini saya dari Lempuyangan menuju ke Purwokerto, untuk kondisi di dalam kereta itu masih banyak kursi yang kosong ya, karena saya ini melakukan perjalanan berlawanan arah dari arus mudik lebaran di tahun ini ya, karena untuk mayoritas penumpang itu mudik dari arah barat menuju ke arah timur. Nah kemudian apabila kalian ingin naik kereta Motis ini, itu syaratnya kalian bisa melakukan pendaftarannya itu melalui website, nanti akan saya cantumkan di sebelah sini ya, atau kalian bisa langsung datang ke stasiun yang melayani angkutan Motis ini. Nah tentunya dengan dioperasikannya kereta Motis ini, baik itu di lintas utara, tengah maupun selatan, tentunya itu bisa mengurangi resiko kecelakaan ya teman-teman, karena bagi semua pemudik itu apabila naik kereta Motis ini itu aksesnya lebih dipermudah ya teman-teman. Jadi kalian naik kereta ini dari stasiun keberangkatan menuju ke stasiun tujuan itu dalam satu kereta yang sama. Nah kemudian apabila kalian sudah sampai di stasiun tujuan, itu untuk motor kalian yang ada di gerbong bagasi itu bisa langsung diambil ya teman-teman. Mungkin gitu aja ya teman-teman untuk kesimpulan di video perjalanan kali ini. Naik kereta Motis Tengah dari Lempuyangan menuju ke Purwokerto cukup sampai di sini saja ya. Nah kemudian sedikit tambahan ya teman-teman, jadi untuk di musim mudik lebaran tahun 2026 ini, untuk kereta Motis Utara, Motis Tengah maupun Motis Selatan itu saat ini hanya dikhususkan bagi para pemudik yang membawa kendaraan bermotor ya teman-teman. Dan itu saat ini belum dijual secara umum melalui aplikasi Akses by KAI. Jadi kalian bisa langsung aja untuk mendaftarkannya
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.